Di segmen ini pemirsa kita akan membahas sejauh mana dampak dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia terhadap KPR. Dan ya, Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin dan menjadi 3,75%. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dan juga gejolak perekonomian global. Namun kenaikan suku bunga ini berpotensi membuat sektor properti terganggu. Tidak hanya membuat harga semakin tinggi, cicilan KPR pun juga berpotensi naik. Memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate, BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Pekan kemarin, Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75%. Langkah ini diambil Bank Indonesia untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi akibat kenaikan sejumlah kelompok harga. Selain itu, kenaikan suku bunga juga untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Sejumlah kalangan memberikan apresiasi karena kebijakan tersebut merupakan bagian dari pencegahan agar inflasi tidak liar seperti yang terjadi di negara maju. Namun, kenaikan suku bunga acuan ini juga memberikan dampak yang kurang enak ke sejumlah sektor, salah satunya properti. Dalam beberapa bulan ke depan, suku bunga kredit akan naik mengikuti pergerakan suku bunga acuan. Artinya, cicilan KPR dengan sistem bunga floating pun akan bersiap dengan cicilan yang meningkat setelah masa pandemi ini tingkat suku bunga diturunkan. Dan pemirsa, kesempatan milenial untuk mendapatkan rumah apakah juga akan semakin susah? Kita simak pembahasannya berikut ini. Ya, pemirsa, pekan kemarin Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga BI atau BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Seperti yang baru saja kita simak begitu ya informasinya. Dan pemirsa, hal ini dinilai akan berpengaruh terhadap sektor properti dan bukan hanya sektor properti pemirsa ya, tetapi juga akan berdampak pemirsa pada KPR. Yang membuat mungkin harga properti akan juga semakin berpotensi mengalami kenaikan pemirsa dan cicilan KPR pun juga berpotensi mengalami kenaikan. Apalagi bagi Anda yang mungkin masih bergelut dengan cicilan KPR ini. Nah, apa yang bisa menjadi solusinya pemirsa? Kita akan simak terlebih dahulu sebenarnya dampak dari kenaikan suku bunga ini akan seperti apa. Ya, dan kenaikan suku bunga acuan memang tidak bisa dihindari pemirsa karena ini seperti buah simalakama untuk Bank Indonesia, di mana jika Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga acuan, dikhawatirkan pemirsa akan terlambat seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Namun jika dinaikkan, tentu akan memberikan tekanan terhadap daya beli, termasuk membebani cicilan dari KPR. Dan pemirsa, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan cicilan ini. Kenaikan suku bunga acuan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. Dan pemirsa, jika Bank Indonesia mengikuti tren seperti negara maju, tentu akan ada peningkatan suku bunga acuan yang kedua kalinya atau yang berikutnya. Dan jika hal ini terjadi, diperkirakan akan mempengaruhi kinerja kredit dari perbankan. Belum lagi pemirsa, jika harga BBM subsidi ini jadi dinaikkan, tentu saja hal ini berpotensi akan menaikkan juga laju inflasi ke depan. Dan kalau ini terjadi, bukan tidak menutup kemungkinan atau bukan tidak mungkin gitu ya, Bank Indonesia akan menggunakan instrumen menaikkan suku bunga acuannya lagi untuk mengendalikan inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan sejumlah bahan pokok sebagai dampak dari kenaikan BBM bersubsidi tadi. Karena selain BBM, kenaikan harga komoditas pangan belakangan ini juga pemirsa sudah menunjukkan adanya kenaikan yang akan mendorong laju inflasi. Sejumlah kalangan memperkirakan hingga akhir tahun ini Bank Indonesia bisa saja menaikkan sekitar 100 hingga 150 basis poin lagi. Kalau kemarin hanya 25 basis poin, masih ada peluang katanya sampai dengan 100. Apalagi The Fed sendiri kan sudah berkali-kali menegaskan masih akan terus menaikkan suku bunga acuan secara agresif hingga di level 2% untuk menyelamatkan kondisi inflasi mereka juga yang sedang tinggi di Amerika Serikat. Dan jika ini terjadi, tentu sektor properti dan juga kredit perumahan rakyat akan mengalami tekanan yang cukup signifikan.
Selama ini pemirsa, pemerintah telah memberikan insentif secara besar-besaran untuk sektor properti. Selain suku bunga acuan terus mengalami penurunan ataupun ditahan pemirsa di 3,5% secara pandemi, pemirsa pas pandemi ya, dan pemerintah juga memberikan diskon dan potongan pajak. Hal ini dimaksudkan pemirsa agar sektor properti terus menggeliat. Karena ketika properti ini mengalami geliat, akan memberikan efek domino yang juga positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Misalnya, ketika properti bergeliat, setidaknya sektor semen, baja, retail, sektor lain pemirsa yang berkaitan dengan infrastruktur atau konstruksi atau pembangunan perumahan juga akan ikutan bergeliat karena mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Kini, ketika tren ke depan suku bunga acuan ini akan terus mengalami peningkatan, bagaimana nasib sektor properti ke depan? Dan juga bagaimana nasib masyarakat yang sudah terlanjur melakukan cicilan dalam belasan tahun ke depan? Dalam hal ini adalah cicilan rumah ya. Kita simak tayangannya berikut ini. Untuk menekan laju inflasi, sejumlah bank sentral di berbagai negara menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya, sektor properti mulai mengalami tekanan. Sektor properti menjadi salah satu sektor yang sangat sensitif dengan kenaikan suku bunga acuan bank sentral. Di Amerika Serikat misalnya, penjualan rumah baru dan penjualan tertunda pada Juli turun ke posisi terendah dalam beberapa tahun. Di Australia, penurunan penjualan rumah memicu terjadinya risiko resesi. Begitu juga dengan di London, China juga mengalami penurunan. Bagaimana dengan Indonesia? Harga properti di Indonesia memang sangatlah tinggi dan sektor properti menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup berat saat awal pandemi terjadi pada 2020 lalu. Pemerintah pun akhirnya mulai memberikan stimulus untuk menggairahkan minat masyarakat membeli rumah. Namun realisasi insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP masih minim. Padahal berlakunya diskon pajak untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun tersebut akan berakhir pada September 2022 mendatang. Lain halnya, cicilan KPR masyarakat berpotensi ikut terkerek. Ketika daya beli belum sepenuhnya pulih, lalu cicilan KPR mengalami kenaikan, tentu akan membuat masyarakat mengalami tekanan. Terlebih jika benar pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi, tentu akan memberikan beban ganda bagi masyarakat. Ya pemirsa, kenaikan suku bunga acuan memang cenderung memberikan dampak yang negatif bagi sektor properti. Jika kita melihat apa yang terjadi di negara maju seperti sekarang ini, Bank Sentral sejumlah negara juga terus aktif menaikkan suku bunga acuannya. Nah, sektor properti sendiri terus mengalami tekanan selama pandemi kemarin akibat turunnya daya beli masyarakat. Dan ketika inflasi tinggi dan suku bunga acuan juga naik, sektor properti akan lagi-lagi mengalami tekanan pemirsa ya, dan penjualan rumah baru serta penjualan tertunda di Amerika Serikat pada Juli 2022 ini sudah terlihat mengalami penurunan ke posisi terendah dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian bukan hanya di Amerika, di Australia penjualan propertinya juga terus merosot pemirsa dan meningkatkan resiko terjadinya resesi. Hal yang sama juga terjadi di Inggris dan juga di China. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia pemirsa dipandang masih cenderung positif. Bahkan di kuartal 2 tahun ini saja masih mengalami pertumbuhan sekitar 18% jika dibandingkan kuartal sebelumnya. Asosiasi Real Estate Indonesia sendiri pun masih optimis jika melihat pada awal 2022 ini. Apalagi Bank Indonesia sendiri baru menaikkan 25 basis poin. Nah, dengan adanya sentimen pembangunan pemirsa ibu kota negara diperkirakan juga akan memberikan sentimen positif bagi sektor properti. Namun yang tidak bisa dihindari adalah dari kredit propertinya. Jika suku bunga naik dalam beberapa bulan ke depan, perbankan biasanya akan menaikkan bunga KPR-nya. Artinya besaran cicilan setiap bulannya juga berpotensi akan mengalami kenaikan. Dan diperkirakan perbankan masih akan menunggu melihat perkembangan. Seperti kita tahu pemirsa ya, wacana kenaikan BBM bersubsidi sudah muncul dalam beberapa pekan ini. Untuk menahan laju inflasi, BI diperkirakan bisa saja menaikkan hingga ke level 50 basis poin. Tidak heran jika sejumlah bank sudah mulai bersiap pemirsa ya, dan mempersiapkan sejumlah kajian untuk menaikkan kredit kepemilikan rumah. Lalu pemirsa, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kenaikan kredit KPR ini? Kita simak kembali tayangan berikut ini.
Sebelum memutuskan untuk membeli rumah, tentu sudah melakukan berbagai pertimbangan. Apalagi hampir mayoritas masyarakat Indonesia membeli rumah dengan cara dicicil. Apakah ingin mempercepat pelunasan atau secara sengaja ingin selama mungkin agar pengaturan keuangan tetap terjaga? Meski mencicil rumah perlu waktu yang tidak singkat, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempercepat pelunasan. Pertimbangannya biasanya adalah kondisi keuangan yang belum tentu stabil dalam jangka waktu lama, bisa mendorong percepatan pelunasan, atau karena pertimbangan bunga yang rendah, atau juga karena pertimbangan lain. Ada juga cara untuk meredam laju inflasi. Sebagian dana yang digunakan untuk mencicil rumah dilarikan ke investasi yang tingkat risikonya rendah, tapi returnnya masih di atas dengan kenaikan inflasi tiap tahunnya. Lalu cara seperti apa yang efektif di saat suku bunga acuan mulai naik seperti sekarang ini? Apakah mungkin mempercepat pelunasan KPR? Berikut penjelasannya. Ya, pemirsa, pengusaha dari sektor properti atau real estate masih optimis bahwa pertumbuhan dari penjualan properti masih akan mengalami peningkatan pada kuartal kedua 2022 ini dibandingkan dengan kuartal pertama. Ini dikarenakan kabarnya terkait dengan kenaikan suku bunga BI 25 basis poin belum akan berdampak terlalu signifikan dan dianggap angkanya kecil. Tapi pemirsa, bagaimana jika benar sampai dengan akhir tahun ada peluang untuk menaikkan 50 sampai 100 basis poin lagi? Ya, jangka waktu adalah salah satu hal yang penting dalam kredit kepemilikan rumah. Lalu benarkah pelunasan KPR bisa dipercepat, pemirsa? Saat memutuskan untuk membeli rumah dengan sistem KPR, pastinya sudah berhadapan dengan jangka waktu tertentu untuk melunasinya. Biasanya jangka waktu ini dipilih sesuai dengan kebutuhan dan juga keadaan finansial masing-masing orang. Namun untuk menyicil KPR juga bisa dipercepat loh, tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Misalnya, ketika arus kas bulanan kita tidak sehat, tentu tidak ingin mempercepat pelunasan. Namun jika ada rezeki tambahan, momen percepatan pelunasan bisa saja dilakukan. Jika di antara kita termasuk orang yang ingin mempercepat pelunasan KPR, bisa dilakukan meski suku bunga acuan cenderung naik. Salah satu yang bisa dilakukan adalah pemirsa dengan memanfaatkan uang tambahan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Daripada uang habis untuk kebutuhan yang mungkin lebih ke konsumtif saja, lebih baik dialokasikan untuk mempercepat pelunasan KPR tadi. Dan mungkin selain cara itu, cara lain adalah dengan memanfaatkan pindah ke bank lain yang punya penawaran bunga lebih kecil. Dengan cara ini kita juga bisa menghitung ulang komposisi cicilan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Namun jika memang belum bisa melunasi secara cepat, ya mungkin tidak perlu buru-buru, pemirsa ya. Anggaran yang lebih baik bisa diinvestasikan juga, dan itu jauh lebih akan menjanjikan daripada memaksakan diri untuk mempercepat cicilan rumah tadi. Namun pemirsa, lagi-lagi investasi seperti apa yang akan diambil tentu harus disesuaikan dengan profil risiko yang juga Anda miliki begitu ya. Jangan sampai niat hati untuk berinvestasi agar hasil investasi bisa digunakan untuk mempercepat cicilan KPR tadi justru mengalami kerugian karena kita tidak paham profil risiko yang kita miliki. Baik pemirsa, semoga tips yang kami berikan ini bisa menjadi referensi Anda dalam menyelesaikan persoalan cicilan KPR pemirsa ya, dan bisa memberikan Anda persiapan gitu ya untuk menyambut berbagai kemungkinan ekonomi yang akan terjadi ke depan